Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita di siang ini ya bertemu di sebuah forum diskusi ya terkait dengan budaya positif. Tidak lupa salawat dan salam tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan untuk mengikuti sunnah yang beliau berikan, yang beliau tunjukkan ya untuk kita semuanya. Baik, apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah. Oke, baik. Sekali lagi, gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah. Oke, baik. Saya di sini saya ingin sharing ya. Saya di sini sharing, kita belajar bersama ya terkait dengan budaya positif. Oke, baik. Untuk tujuan diskusi kita hari ini itu yang pertama, kita akan mencoba memahami bersama tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru gitu ya. Kemudian yang kedua, kita nanti memahami atau bareng-bareng mendiskusikan tentang keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga itu tentang restitusi dan penerapan seketika restitusi. Kemudian yang terakhir refleksi dari pemahaman kita hari ini. Oke, baik. Nah, ini pertanyaan pertama ya yang kita tanyakan atau yang saya tanyakan kepada panjenengan semuanya, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol diri kita? Ada yang mencoba menjawab? Ya. Diri sendiri. Kenapa alasannya Ustazah Alfi menyampaikan bahwa diri sendiri? Kenapa Ustazah? Karena kontrol diri itu berasal dari pemikiran terrefleksikan dengan tindakan. Jadi ketika kita bisa mengontrol dari pikiran kita dan hati kita, maka tindakan yang keluar atau actuating dari diri kita itu sesuai dengan arahan pikiran kita. Artinya apakah kita itu kalau misalkan kita dikontrol orang lain itu jadi merasa aman atau nyaman? Sebenarnya orang lain itu kan faktor eksternal. Jadi orang lain itu sebagai stimulus. Ketika misal saya juga merasa under control ketika kita diberikan tanggung jawab, tapi pemikiran saya berkata itu bukan kita dikontrol orang lain, tapi memang ada konsekuensi logis yang tanggung jawab itu harus kita laksanakan. Nah, itu mungkin under controlnya seperti itu. Oke. Ina? Wah, tepuk tangan dulu dong. Misalnya Alfi. Mantap, iya. Oke, baik. Kembali lagi ya. Kalau tadi disampaikan Ustazah Alfi memang benar ketika diri kita itu kekuatan kontrol yang itu berasal dari diri kita, itu intinya bahwa setiap manusia itu punya motivasi intrinsik atau yang ada di dalam dirinya. Kalau itu sudah tersenggol, kalau itu sudah tersentuh, maka itu nanti akan sekuat tenaga itu bagaimana caranya mengontrol dirinya dan bagaimana melakukan tindakan terbaiknya. Artinya kita tidak menafikan bahwa semua dari kita itu pernah melakukan kesalahan, tapi ketika motivasi intrinsik itu ada di dalam diri kita atau sudah ada, maka kita akan berusaha bagaimana memperbaiki kesalahan yang sudah kita lakukan, gitu ya. Sepakat ya insyaallah? Oke, baik. Kita lanjutkan. Seperti yang disampaikan oleh Dr. William Glaser ya, kita tidak akan bisa memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi ketika kita mendekat ke murid itu ya memang harus ada triknya ya, ada tipsnya sendiri bagaimana kita mendekat ke mereka gitu. Tapi kalau misalkan kita itu mengontrol pakai kamu harus gitu ya, itu malah justru tidak membuat dia itu tumbuh motivasi intrinsik yang ada di dirinya. Kemudian penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk
kontrol gitu ya. Nanti seperti apa gitu, nah itu akan kita pelajari selanjutnya. Kemudian menggunakan kritik, rasa bersalah untuk mengontrol murid itu akan membuat anak kita atau peserta didik kita atau murid kita itu menujunya ke identitas gagal. Nah, identitas gagal itu yang kayak gimana ya? Nanti akan kita pelajari juga. Selanjutnya, perilaku memaksa itu tidak efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan nanti akan terjadi gitu ya. Yang akhirnya ending-endingnya itu ada permusuhan gitu di antara kita gitu ya. Jadi itu yang membuat kita juga memang bagaimana tujuannya itu bisa menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri kita atau putra putri didik kita. Ya, seperti yang disampaikan di sini bilang kita ingin membuat kemajuan perlahan. Sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Oke, ini kita tidak di... Oke, kita masuk ke keyakinan kelas. Mengapa yang sering kita dengar itu kan peraturan ya, bukan keyakinan, tapi peraturan. Nah, pertanyaannya di sini mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Di sini kita juga bisa ini ya berbicara tentang kelas. Kita itu untuk peraturan itu kan ada peraturan sekolah, kemudian dikerucutkan ke peraturan kelas, gitu kan. Nah, adakah yang bisa menyampaikan pendapatnya mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Monggo. Oke, baik. Kalau gitu saya tanya ini. Pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Keamanan. Keamanan, oke. Ada yang lainnya lagi? Peraturan, oke. Ya, baik. Tadi Ustaz Laris menyampaikan itu keamanan. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ada pandemi waktu itu, oke. Keyakinan. Ada yang lain lagi? Supaya tidak memaparkan penyakit ke teman. Oke. Ada yang lain lagi? Tadi yang pertama dari sisi keamanan. Kalau yang kedua itu dari sisi apa? Kesehatan. Ya. Jadi keamanan, kesehatan itu yang disebut keyakinan kelas. Gitu. Ya, jadi kita lebih spesifik, kita lebih mengerucut, itu yang membuat kita itu jadi paham ya bahwa oh iya ternyata peraturan kelas di kita itu sudah ini belum sih gitu, sudah betul belum sih, apakah sudah ke keyakinan yang membuat mereka itu memang memunculkan motivasi intrinsiknya atau belum? Ya, ini contohnya ya, jadi keyakinan pasti masa lalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Jadi memang benar-benar jelas di situ, ya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Ini contohnya ya, contoh keyakinan kelas. Oke, kita akan lanjutkan. Saya menjelaskan terlalu cepat kah? Atau ada yang mau di-sharingkan tentang keyakinan kelas? Boleh. Tidak ada? Oke, baik. Ya, kita akan masuk ke 5 posisi kontrol. Yang pertama itu seorang penghukum. Jadi kalau kita mendengar seorang penghukum itu bisa kita bayangin ya seperti apa sih gitu ya, guru yang seorang penghukum gitu. Seorang hukum itu menggunakan hukuman fisik dan verbal atau maupun verbal gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar fisik, kadang verbal pun itu juga menjadi tipe seseorang itu masuk ke penghukum dengan ciri-ciri nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya melotot ya, bahasa tubuhnya itu matanya melotot, jari menunjuk-nunjuk gitu ya, menghardik gitu. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Ya, biasanya seperti itu ya. Kemudian hasilnya itu seperti apa sih ketika kita posisinya ada di seorang yang menghukum gitu. Jadi hasilnya
ya kemungkinan nanti murid itu akan marah, mendendam, dan itu bersifat lebih agresif ya. Kalau ceritanya suami saya dulu itu ketika dihukum oleh gurunya, maka yang dilakukan oleh temannya itu ya, yang dilakukan oleh anak-anak itu ternyata malah justru menjeburkan sepeda motornya itu ke sungai gitu ya. Itu menjeburkan sepeda motor gurunya itu ya. Jadi lebih ekstrim ternyata ketika anak-anak itu merasa bahwa di situ itu menghukum ya, merasa terhukum gitu ya, bahkan tidak diberi ruang untuk sebenarnya alasannya itu apa sih gitu, kenapa melakukan itu gitu ya. Oke, baik, kita lanjut. Pembuat yang kedua itu pembuat merasa bersalah. Sekali lagi, yang tadi apa? Penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Jadi di sini biasanya guru itu berusaha bersuara itu sebenarnya lembut ya, tapi kata-katanya itu, ibu sangat kecewa sekali denganmu. Kenapa sih nak kok melakukan itu gitu ya. Jadi seakan-akan itu anak itu merasa iya seakan guruku ya aku itu kayak gini gitu. Jadi anak itu kayak merasa bersalah. Nah hasilnya muridnya akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Oke. Yang ketiga itu posisinya sebagai teman. Ya, teman. Kalau tadi yang pertama apa Ustaz? Yang pertama penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Ya, kalau yang di sini guru posisinya itu tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif, gitu ya. Itu kalau kata-katanya di situ, ayo bantulah demi bapak, ya, demi ibu lah, gitu ya. Itu. Jadi nada suaranya ramah, memang akrab dan bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata tersenyum, gitu ya. Ya, dan hasilnya di sini murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Jadi kalau misalkan itu bukan guru itu, maka dia juga akan jadi yang lain gitu. Tapi kalau yang ngasih tahu atau ngasih nasihat itu guru itu, oh iya dia temanku gitu. Jadi dia rada tergantung ke seseorang. Padahal kita tujuannya kan ya sudah, siapapun itu gurunya harusnya sama gitu ya, perlakuannya dia ke semua guru gitu ya. Kadang masih kita temui ya di kelas-kelas kita itu seperti itu, atau kalau sudah skupnya jenjang atau menyeluruh kelas 1 sampai kelas 6. Oke, baik, kita akan ulang ya begitu. Jadi nanti kita akan mencoba mempraktekkan. Oke, yang pertama tadi sebelum ke pemantau penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat ini pemantau ya, pemantau. Jadi beliau mengawasi gitu ya, mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Karena ada peraturan, di situ ada konsekuensi. Jadi peraturannya apa? Gitu ya, biasanya nanyanya peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Tapi nanti terus dipantau, dikawal gitu sampai selesai. Jadi ya memang tidak nyaman sih bagi anaknya gitu ya, pemantau. Murid hasilnya gimana gitu? Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal misal ya ini harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Gurunya tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang guru. Jadi ya memang terus mantau gitu ya sampai selesai, sampai ini gitu terus dipantau sampai terselesaikannya permasalahan itu. Apakah tidak boleh jadi pemantau? Boleh. Nah, dan yang terakhir ada manajer di sini. Kita ulang lagi, yang pertama tadi penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir manajer. Kalau manajer ini itu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya,
mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Jadi di sini fokusnya itu di masalah solusinya, bukan tindakan bersalahnya. Kadang kan kita kan fokusnya di kesalahannya kan, kamu tadi ngapain dong, kenapa kok begitu gitu. Tapi di sini malah justru fokusnya itu di solusi dari permasalahannya. Makanya di sini ada kata-kata yang biasanya ditanyakan. Kalau tidak salah ini juga ada di buku sikap itu ya, cuman belum dalam penjelasannya ya. Apa yang kita yakini dibandingkan ke keyakinan kelasnya? Dia sudah punya keyakinan kelas apa gitu ya, atau keyakinan sekolah apa gitu. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi mulai dari bagaimana dia itu harus posisinya itu di awal, nanti kita akan bahas ya di yang terakhir terkait dengan restitusi, karena ini nanti akan ada hubungannya dengan restitusi ya. Oke, baik. Ya, dari sini bisa kita pahami yang tadi bahwa 5 posisi kontrol kita itu ada apa saja tadi? Yang pertama penghukum, yang kedua merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Kira-kira menurut pendapat Anda itu memilih yang posisi mana? Boleh ada yang menyampaikan? Manajer. Kenapa manajer, Ustaz? Ya, dia bisa memberikan solusi, selain itu juga bisa mengatur atau memperlihatkan agar suasana kelas itu sesuai dengan kenyamanan bersama. Jadi tidak menempatkan semuanya sesuai dengan si guru. Jadi berusaha untuk memunculkan dari dia sendiri solusi dari permasalahannya gitu ya. Oke, baik. Ya, kita masuk ke yang berikutnya, itu terkait dengan restitusi. Bagaimana penerapan segitiga restitusi dan apa restitusi itu? Jadi restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, ya. Tadi yang dilakukan oleh posisi manajer tadi ya. Jadi memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya anak itu tidak kadang itu kan anak kalau berbuat salah itu akhirnya izin gitu ya teman-temannya, dan malah justru di blacklist gitu. Oh ini gitu, dan itu label itu terus menerus gitu. Bahkan kadang itu sudah di kelas 3 ke kelas 4 masih labelnya, ke kelas 5 juga masih gitu ya. Jadi ini tujuannya ke situ ya, supaya label itu tidak ada di diri siswa, apalagi labelnya label yang negatif. Restitusi itu juga sebuah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi ya untuk masalahnya, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan. Kadang kan kalau anak-anak itu kan kalau di kelas gini, dia salah apa karena kesepakatan itu membayar denda, ya sudah bayar aja. Tapi apa yang terjadi setelah bayar denda? Kira-kira dia seperti baik-baik aja gitu nggak? Baik-baik aja, kadang malah mengulangi karena merasa dia sudah bayar denda udah gitu. Nggak ada ini apa? Oh ya, aku itu merasa malu, aku harus bagaimana gitu ya dari sisi dirinya. Gitu. Kemudian restitusi itu menawarkan, bukan paksaan. Kalau sifatnya itu kita memaksa, berarti itu bukan restitusi gitu ya. Kemudian restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri mereka. Jadi intinya nanti kalau restitusi itu kita biasanya anak itu tidak sedikit-sedikit menyalahkan orang lain atau fokus dengan kesalahan temannya, tapi dia akan berusaha untuk menggali ke dirinya atau melihat ke dalam dirinya kekurangannya apa dan apa yang harus diperbaiki. Itu untuk iman restitusi. Nah, ini termasuk ya manfaat restitusi itu sendiri. Yang pertama, memperbaiki hubungan. Kemudian yang kedua, menguatkan karakter murid dan fokus pada solusi. Kemudian yang ketiga, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia bisa diterima kembali di kelompoknya
tanpa backlist gitu ya. Dan apakah setiap pelanggaran yang dilakukan murid harus ada konsekuensi? Ini yang biasanya ditanyakan. Menurut teman-teman, apakah harus ada konsekuensi itu? Ketika melanggar harus ada konsekuensi? Boleh berpendapat. Ya, bagaimana cara selfie? Menurut Anda, apakah harus ada konsekuensi kalau kita melakukan kesalahan? Saya sepakat mengatakan kalau seseorang melakukan kesalahan, dia harus tahu dulu kalau dia salah. Kalau konsekuensi bisa kita bicarakan di belakang. Kembali lagi ke motivasi intrinsik ya. Kalau saya pribadi nggak harus dia dapat konsekuensi, tapi dia harus tahu dulu kalau dia salah. Kalau dia salah dan memang ada sesuatu yang harus diganti dari hal itu, baru mungkin akan dibicarakan di belakang. Nah, masalah kita memang selama ini mungkin nggak sih kita tuh bisa bantu mereka untuk sadar ini tuh menurut kamu perbuatan benar apa enggak gitu. Kalau saya sih gitu, saya tidak mewajibkan selalu ada konsekuensi. Saya lebih pengen menumbuhkan menurut kamu tuh benar apa enggak sih? Nah, kesadaran diri yang kita lihat dari tujuan ini. Give applause dong. Ya, jadi ketika anak-anak kita melanggar itu tidak harus sebenarnya ada konsekuensi, asalkan di situ memang ada apa ya, dia sudah memperbaiki, dia sudah menyadari kesalahannya, kemudian berproses untuk perbaikan. Jadi bukan apa memang kamu harus begini karena kamu begini harus begini gitu ya. Itu tidak harus sedemikian rupa gitu. Kalau misalkan dikasih konsekuensi ya juga tidak apa-apa gitu ya. Jadi artinya konsekuensi itu tidak harus ada, maksudnya harus terjadi gitu ya. Tapi kalau misalkan terjadi, ya memang itu yang sudah disepakati gitu ya antara guru atau muridnya. Ya, nah ini yang disampaikan segitiga restitusi. Kalau segitiga restitusi ini biasanya urut ya. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi kalau misalkan kita masuk, misal ada anak yang terlambat contohnya ya, ada anak yang terlambat masuk ke sekolah kita, dia kan terlambat gitu ya. Kemudian, nah kita mencoba untuk menstabilkan identitas bahwa, Ustazah juga pernah loh melakukan kesalahan begitu gitu ya. Jadi dia itu merasa bahwa, oh iya ya, aku diakui, aku masih tidak disalahin, tapi aku didengar gitu ya. Jadi dia merasa bahwa ini ya, ada lagi. Disampaikan di sini kamu bukan satu-satunya loh yang pernah melakukan ini gitu ya. Jadi ini namanya menstabilkan identitas gitu, itu yang pertama yang kita lakukan ya ketika ada pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh putra-putri didik kita. Kemudian yang kedua yang dilakukan apa? Validasi tindakan yang salah. Jadi biasanya ya pertanyaan-pertanyaannya yang dikemukakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi dia biasanya menyampaikan ya kayak kemarin kenapa nak terlambat gitu? Ya karena mama masaknya lama gitu, persiapannya lama, aku jadi terlambat gitu. Ada yang menyampaikan aku bangun kesiangan gitu ya. Ya, kemudian nah baru nanti masuk di validasi tindakan itu. Adakah cara yang lebih efektif? Jadi kita tanya memang ketika kita menghadapi anak-anak yang terlambat itu kalau misalkan panjang memang butuh waktu gitu ya. Tapi harapannya itu nanti akan bisa dilakukan oleh wali kelas gitu. Tidak hanya di petugas yang menerima keterlambatan, tapi ini ditangani oleh wali kelasnya dengan waktu dan suasana yang memang pas ya gitu ya, nyaman juga bagi anak dan gurunya gitu, sehingga anaknya juga bisa tergali lebih dalam gitu. Ya, jadi ini yang disebut segitiga restitusi. Oke, baik. Wah, ini yuk analisa kasus. Nah, ini nanti akan kita hubungkan mulai dari yang tadi posisi kontrolnya itu di posisi mana, kemudian anaknya di sini itu bagaimana gitu ya, memakai restitusi atau tidak gitu ya. Pak Lukman menanyakan kepada Sabrina ya tentang seragam warna sepatu. Jadi harusnya itu
hitam, ya. Sabrina menjawab sudah mengetahui kalau sepatu itu harus berwarna hitam. Namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu. Kalau tidak bisa mengenakan warna sesuai dengan peraturan. Sabrina mencoba ya di situ meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kamu tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Nah, menurut Anda, ini posisinya Pak Lukman itu ada di posisi mana? Penghukum. Alasannya apa Ustazah? Boleh dong disampaikan? Pak Lukman ini tipe yang penghukum karena di situ tadi ya ada nada keras tinggi, terus kemudian kamu salah gitu, begitu, melanggar peraturan seperti itu, tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Sampai akhir begitu pula sampai disuruh copot ya, itu hasilnya tambah ke anaknya kan malah kemudian malah malu berdiam diri. Mungkin itu tadi ya dari yang awal disampaikan dengan tipenya seperti apa, hasilnya seperti apa yang di tipe penghukum. Ya, terima kasih Ustazah Nuril. Ya, tepuk tangannya biar gak ngantuk, lagi pada ngantuk ya. Terima kasih. Oke, baik ya, betul yang disampaikan Ustazah Nuril ya. Kita sudah bisa melihat di situ bahwa posisinya Pak Lukman di sini sebagai penghukum. Kemudian yang perlu kita tinjau di sini atau kita analisa bagaimana ini nasib si Sabrina ini kalau sudah kayak gini. Mana awalnya sudah tidak merasa bahagia gitu ya. Apalagi kalau dia mengikuti pembelajaran di kelas ya. Awal aja sudah tidak bahagia, gimana itu bisa masuk gitu ya pembelajaran ke dirinya gitu ya, karena dia sudah tidak bahagia, dia merasa bahwa alasan apapun yang dia sampaikan juga tidak bisa diterima gitu ya. Dan itu ya kita mencoba untuk bagaimana memposisikan diri ya, berusaha untuk gimana ya bisa mempraktekkan secara langsung posisi manajer gitu ya. Dan itu apa kita lakukan di setiap individu gitu ya, di anak-anak gitu. Dan kalaupun sudah terbentuk keyakinan kelas, itu harapannya itu terus diulang-ulang gitu ya, diulang-ulang entah berapa hari sekali gitu, diulang gitu ya, diajak komunikasi, diskusi sampai mereka memang memahami bahwa itu adalah keyakinan kelasnya. Kalau sudah ketika mereka melanggar, nah itu nanti akan nyambung. Tapi kalau mereka itu nggak nyambung dengan keyakinan kelas, ya nggak paham, ya mau ditanya keyakinan kelasmu itu apa? Apa yang kamu yakini, ya nggak bisa jawab gitu. Tapi ketika mereka itu sudah bisa memahami lebih dalam gitu ya, lebih detail bahwa apa keyakinan kelasnya yang diharapkan itu untuk memotivasi atau memunculkan motivasi intrinsiknya, maka dia akan paham gitu ya dan berusaha untuk memperbaiki kesalahannya. Oke, baik. Insya Allah sudah. Sebelum ambil pelajaran, ya. Kita masuk ke refleksi sekarang. Nah, kalau yang ini perlu beberapa orang dan perlu bergantian. Apa yang panjenengan semuanya dapat di kelas sharing kita? Boleh Ustaz? Ustaz, ya. Boleh Ustaz? Monggo. Apa yang didapat? Yang kita dapat adalah cara yang baik untuk mendidik atau mengajar anak-anak. Ya, cara yang baiknya apa Ustaz?
Ya itu tadi dengan ada 5 yang Posisi kontrol tadi ya. posisi kontrol. Ya kita pilih yang terbaik sehingga membuat hasil yang mereka itu menjadi diri yang lebih baik dan sadar diri. Oke, baik. Yes, ya. Lanjut Ustaz. Oke, silakan. Silakan Ustaz. Ya. Monggo Ustaz minta apa yang bisa kita ambil pelajaran? Ya, yang pertama tadi terkait saya mengakui 50% tadi karena kita harus melakukan itu, maksudnya dari 5 posisi itu. Kemudian juga terkait segitiga Restitusi. tadi ya. Jadi ketika ada sesuatu atau satu kondisi atau masalah itu kita harus melakukan 3 hal itu ya. Apa yang pertama tadi melestarikan identitas, kemudian validasi tindakannya, kemudian yang ketiga adalah menyatakan keyakinannya gitu ya. Jadi diharapkan apa ya, siswa atau anak didik itu juga ketika melakukan kesalahan itu dia sadar dan dia tidak akan ini sadar. Oke, baiklah. Ya. Ada lagi yang lainnya yang mau disampaikan atau ditanyakan? Ya, sudah. Oke, baik. Alhamdulillah, sebenarnya ini saja sebenarnya yang mau kita sharingkan. Jadi kita nanti akan mencoba untuk ada pertemuan lagi gitu ya dengan teman-teman gitu, baik walas pendamping ataupun guru-guru yang lain. Bagaimana kita nanti memang menerapkan atau mempraktekkan segitiga restitusi ini, dan harapannya dengan segitiga restitusi kita bisa jauh lebih bisa mendalami sisi anak ya, sisi yang lain anak, dan bisa